Recording 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda Selamat sore. Hari ini kita akan melakukan podcast sebuah topik tentang hoax di Indonesia. Jadi ada yang mau menjelaskan apa itu hoax? Aku. Andra, silakan. Apa itu hoax, Andra? Jadi gini guys. Pada zaman sekarang itu ada banyak berita yang palsu dan itu juga bisa disebut dengan hoax. Hoax sekarang itu ya hoax. Menjelaskan lagi, Hoax, hoax. Jadi Okay. mereka itu biasanya berita palsu yang beredar yang Twitter, TikTok, Instagram. Terus biasanya yang suka nipu ibu-ibu, Facebook. Facebook. Tapi kan hoax di zaman sekarang agak sangat banyak ya di zaman sekarang. Itu kenapa ya? Ya gimana ya? Kalau zaman dulu kan mungkin itu lebih dikit soalnya yang di sekarang. Tapi kalau sekarang sih semakin lama berjalannya waktu itu teknologi media sosial itu menjadi sangat lebih canggih. Jadi itu membuat hoax lebih gampang tersebar. Oh iya. Daniel, ada lain yang beberapa faktor? Apakah ada faktor-faktor lain yang membuat hoax sangat banyak di zaman sekarang? Orang tuh kalau zaman dulu kan orang tuh istilahnya dari gosip ya, dari mulut ke mulut. Terus juga kalau dulu kan berita-berita masih kayak harinya ada info-info aja, kayak orang-orang belum terlalu peduli dengan masalah-masalah orang lain. Benar juga ya. Sama kemudahan akses dan akses dan penyebaran informasi. Jadi karena kita sudah di dunia sosial media dan internet yang kemudahan diakses, penyebaran informasi jadi lebih berkembang ya. Iya. Juga nyari ini kayak berita-berita yang panas, kayak orang lain bodo amat deh ini bener atau enggak, yang penting kayak beritanya tuh asik tuh, kayak kita tuh nggak peduli sama kayak ini bener atau enggak, yang penting tuh ini berita lagi panas, kayak audiensnya jadi banyak kan, terus jadi lebih banyak duit juga dengan banyak audiens. Jadi banyak orang juga belum terbiasa untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya ya. Cara menghindarinya gimana ya? Cara menghindarinya lebih ke kayak pastiin dulu deh ini bener atau enggak, kayak di research dulu, jangan males buat baca, literasinya tuh perlu gitu, kayak jangan males cari tahu, jangan main nyebarin, cari tahu dulu, itu bener. Biasanya mereka kadang ada yang melenceng, jadi agak menjauhi masuk akal gitu, jadi sangat kelihatan. Nah, tetapi kalau untuk berita hoax yang lebih gimana ya, dibuatnya lebih dengan perhatian, itu kita harus melihat juga ke dalam isinya. Biasa di dalamnya itu ada error-error, tidak konsistensi, terus kayak typo-typo yang nggak bakal ada kalau di berita.
apakah anda pernah mengalami hoax? Mengalami gimana tuh? Kayak misalnya pernah ke full Pasti kayak gitu. gitu. Oh, jadi kayak disebarin Ya, tentang ya, kita. ya. Belum pernah sih. Dulu pas masih kecil udah pasti sih. Pas masih kayak SD gitu baru pertama pegang Oh HP itu. iya, iya. Itu dulu di masa apa ya? Itu kapan ya? Kemarin pas aku SD ada banyak yang spread hoax Kita kayak di grup oh gitu. ya. Eh, Oh, sorry. Kayak itu tuh hoax tentang diri kita atau kita nyebarin hoax atau baca hoax? jadi dulu ada kayak nggak tahu dari mana sih, tapi kayak for me at least pas SD banyak banyak orang kayak nyebar hoax tentang apa gitu, tentang news gitu gitulah. Terus apa ya, kayak kalau kamu nggak send untuk Oh ya. kalau kamu nggak send 5 orang gitu, kamu nanti akan apa gitu. Oh ya, pernah. Oh, tahu. Apalagi Itu dulu Itu kalau kayak tipuan tipuan. tuh ya. Kalau itu soalnya sering kenal dulu aku. Mhm. Itu tapi biasanya sih aku dengar kayak hoax sangat apa ya, it's way more hoax lebih dikenal sama kayak orang-orang yang lebih tua gitu. Itu kenapa kalau orang-orang lebih tua uh, lebih bisa untuk kena sama sebagai hoax daripada orang-orang yang muda. kayaknya tergantung orangnya sih. Lebih ke kayak kadang tuh kan apalagi di zaman sekarang kayak teknologi kan untuk masih baru ya. Mereka kayak masih percaya-percaya aja gitu kadang juga apalagi maaf menengah ke bawah kadang orang tua yang kayak gitu kan mereka kadang ada aja kayak yang penting tuh nyari bukan gitu sih kayak dengan minimnya literasi atau informasi yang didapat jadi Hmm, kayak mereka oh, bilang yeah. Jadi gabut kayak gitu kayak orang tua hmm, Jadi kayak itu ya, belum terbiasa sama situasi di internet kayak gimana. ya, orang-orang Kalau yang kita kayak kan itu udah sering dulu ngeliat bohong-bohongan, jadi kita nggak, kalau percaya nggak gampang-gampang banget. yes ya. Jadi tapi juga orang tua jadi juga mengenali apa kayak confirmation bias gitu kayak. Jadi orang cenderung untuk mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinannya atau pendapatnya sendiri tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu gitu. Nah, Hmm. yang penting buat barik itu Kayak, itu yang lain cara menghindari hoax ada lagi nggak kayak, kan biasanya untuk menghindari hoax harus verifikasi sumber informasi, in hoax, terus ada yang penting jangan males baca sama cari tahu sesuatu hal sih kayak eh, nggak boleh ya jadi orang literasi rendah. uh, Terus itu juga apa, lihat situs ya. Biasanya kalau hoax-hoax itu terus kalau biasa, jadi biasa kalau berita dari situs yang udah lebih besar, lebih terkenal kayak hmm, Detik, Kompas itu biasanya lebih aman.
tapi tetap aja sih harus aman-aman aja, tetap liatin isi, baca terus research sendiri. Ya, pokoknya periksa fakta dan sumber berita. Bandingkan informasi dengan sumber lain yang kredibel, gunakan situs yang pengecek fakta jika perlu. Apa lagi ya? Oh ya, juga harus mempunyai gunakan akal sehat dan sikap kritis juga sih untuk mencari hoax. Karena jika berita terdengar tidak masuk akal atau terlalu fantastis, lakukan pengecekan lebih lanjut dan diskusikan dengan orang-orang lain untuk mendapat perspektif berbeda. Ada lagi? Seperti udah sih kayaknya. Ada cerita-cerita kalian tentang hoax nggak? Kayak pernah mengalami hoax itu atau kayak teman kamu mengalami hoax, terscam gitu, pernah terscam? Cerita ya scam Robux, aku ketolong jadi biasa kayak gitu sih. Aduh. Itu podcast kita. Untuk yang penonton, terima kasih untuk menonton podcast tentang hoax. Semoga podcast ini bisa berkah, bermanfaat. Ya, membuat Anda lebih aware tentang hoax dan environment kalian, especially untuk orang-orang yang tua. Ya, terima kasih untuk menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao ciao. Jangan malas baca. Jangan lupa baca.